Historisnya Don Coffee itu salah satu adalah pada waktu tahun 2009 sebenarnya kami melaksanakan kegiatan reses, di mana pada waktu itu masyarakat yang ikut hadir dalam kegiatan reses itu kebanyakan petani kopi. Dan disitulah awal mulanya saya menginginkan mengedukasi sebenarnya. Kenapa sih? Karena negara Indonesia adalah negara pengekspor kopi nomor 3, nomor 4 dunia. Tapi dalam kenyataan realnya, petani-petani itu merasa saat ini harganya itu tidak ada kepastian. Kedepannya saya menginginkan sebenarnya, bagaimana petani kopi ini menjadi tuan rumah di negaranya sendiri. Yaitu apa? Dengan harga yang ada kepastian. Sebetulnya yang diminta oleh petani kopi itu stabilisasi harga, kepastian harga. Jangan dipermainkan oleh pedagang-pedagang besarnya. Lah, saya ingin berkecimpung masuk di itu. Don Coffee itu adalah satu bentuk partisipasi kami untuk menyajikan kopi yang berkualitas untuk semua kalangan. Saya memiliki 4 jenis kopi. Ada kopi Arabica, Robusta, Liberica, Excelsa. Tapi kami juga menyediakan 14 varian kopi. Nah, varian-varian kopi inilah yang nantinya ingin kita sajikan semua kalangan. Disinilah letaknya perbedaan Don Coffee dengan kopi-kopi yang lain. Harga, wah kita bisa bertarung. Kita bisa menyajikan harga yang sangat kompetitif. Buah ceri yang dipetik itu dengan kriteria petik merah. Kenapa itu kita tekankan? Karena dengan petik merah akan dihasilkan bubuk kopi dengan cita rasa dan aroma yang berkualitas tinggi. Nah, niki saya Ibu, nggih saged diterusaken petik merahnya supaya hasilnya bisa bagus. Ibu petiknya saged petik merah sedaya nggih supaya hasilnya lebih bagus, harganya bisa lebih mahal. Kemudian dari hasil petani kopi dengan petik merah itu kita proses dengan yang namanya rambang. Artinya buah kopi itu kita masukkan di dalam semacam tong air, kemudian yang mengambang itu kita buang. Kenapa kita buang? Karena di situ ada biji-biji yang biasanya itu dimakan ulat atau hama sehingga akan mempengaruhi cita rasa. Nah, yang kita pakai adalah biji-biji yang tenggelam. Dari proses perambangan itu kita grade dari grade yang besar sama grade yang kecil. Kenapa itu perlu kita lakukan? Karena dengan memisahkan ukuran kopi dari yang besar dengan yang kecil, itu akan memudahkan proses selanjutnya. Di mana biasanya kalau untuk proses pulper atau pembuangan kulit buah, kalau kita proses itu dengan ukuran yang sama akan menghasilkan proses pemisahan yang bagus. Sehingga tidak membuat biji-biji yang besar akan pecah atau yang kecil jadi lolos tidak terkupas. Itu. Kemudian dari proses pulper untuk proses selanjutnya biasanya kita lakukan pengeringan. Nah, untuk pengeringan di Don Coffee itu kita memakai semacam alat dari galvalum. Itu berukuran kurang lebih 1 meter persegi. Itu kita lakukan penjemuran di semacam nampan dari galvalum. Kenapa kita pakai itu? Karena akan dihasilkan proses panas yang sempurna, baik dari atas maupun dari bawah. Biasanya kalau kita pakai alas dari terpal atau bahan yang lain, itu di atas panas, di bawah basah. Itu akan memerlukan waktu yang lebih lama untuk pengeringan, kemudian kualitas rasanya akan lebih rendah dibandingkan kalau kita pakai semacam alat untuk yang dari galvalum atau seng. Karena akan kita dapatkan proses pemanasan yang merata dan akan kita dapatkan hasil yang lebih bagus.
Nah, dari proses pengeringan tadi, itu kita ukur pakai alat ukur kadar air supaya bisa disimpan untuk di gudang itu sekitar 11-12% kadar air. Itu akan bisa disimpan dalam waktu yang lama. Nah, untuk roasting sendiri, itu kalau untuk di daun kopi, kita ada 2 mesin roasting, yang satu 3 kilo, yang satu 10 kilo. Kenapa ada pembedaan itu? Karena untuk proses yang dengan kopi-kopi yang berkualitas tinggi, itu tidak bisa kita roasting dengan mesin roasting yang berkapasitas besar. Itu akan menyebabkan ada perbedaan hasil. Tapi kalau yang mesin-mesin dengan kapasitas kecil, 3 kilo, maksimal 5 kilo, itu memang khusus untuk diperlakukan kopi-kopi yang berkualitas bagus. Karena akan didapatkan kematangan roasting yang lebih seragam dibandingkan dengan kapasitas yang lebih besar. Untuk grinding atau pembubukan di daun kopi sudah memakai mesin semi mekanis sehingga bisa diatur kehalusan atau kekasaran bubuk kopi itu sendiri. Untuk proses selanjutnya adalah proses packing atau pengemasan. Kita tahu program pemerintah Jawa Timur ini sangat bagus sekali, yaitu sinergi para startup dari sisi hilirnya. DPMPTSP memfasilitasi, mempertemukan dengan para investor. Dan ini merupakan varian investasi yang bisa meningkatkan ekonomi kreatif Jawa Timur. DPMPTSP memfasilitasi, mempertemukan dengan para investor.